Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang untuk bersyukur kepada Allah. Diberikan kesempatan untuk bernafas kepada Allah, diberikan kesempatan untuk hidup di dunianya Allah. Kita perlu bersyukur dan kita juga selaku muslim bersolawat dengan tulus ikhlas di hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kajian yang akan kami sampaikan ini adalah tentang manusia perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia itu penuh dengan kelemahan, sehingga Allah menciptakan manusia, menciptakan sebuah kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insanu sha'ifan. Khuliqal insanu sha'ifan. Dan ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. Ini yang mendasari bahwasannya sekuat-kuatnya manusia, sekuat-kuatnya seseorang tetap memiliki titik kelemahan. Ada kalanya sangat kuat, tetapi ketika situasi yang tidak memungkinkan, maka seseorang itu berubah menjadi sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian itu. Di sini tegas bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada semua hambanya agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa merupakan bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia membutuhkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik komunikasi kepada sesama manusia ataupun kepada Tuhan sebagai tempat untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan lisan atau berbicara dengan tubuh adalah bentuk komunikasi terhadap sesama manusia. Adapun bentuk komunikasi manusia terhadap Tuhannya adalah dengan berdoa, memohon, mengeluh, dan juga di sini saatnya untuk meminta keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massal insanu durda'a nali janbihi au qa'idan au qa'iman. Di sini artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berdiri. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa manusia membutuhkan komunikasi dengan Allah sebagai tempat bergantung dalam kehidupannya. Apabila ketika manusia itu ditimpa sebuah musibah, bencana atau malapetaka, sebab pada situasi yang demikian manusia cenderung lebih membutuhkan kesabaran dan keikhlasan yang lebih banyak, dan tidak ada jalan selain memohon dari Yang Maha Kuasa. Dari ayat tersebut juga dapat kita ketahui bahwa betapa pemurahnya Allah kepada hambanya yang ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menerima bagaimanapun kondisi pada saat ini, baik itu dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dan ataupun dalam keadaan berdiri. Rahasia terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya berdoa adalah memohon atau meminta terhadap sesuatu yang ia hajati, sesuatu yang dia ingini, sesuatu yang ia berhasrat untuk memperolehnya. Karena orang pun berusaha untuk mengetahui apa saja yang menjadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu bahwa apapun yang kita peroleh ataupun hasil yang kita capai, semuanya tergantung dari seberapa besar usaha kita ketika kita melakukan sebuah kegiatan.
Demikian halnya dengan berdoa. Terkabul atau tidak terkabulnya itu tergantung dari kesungguhan kita dalam memanjatkan doa atau dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita yakinkah dengan doa kita? Kita ragukah dengan doa kita? Atau kita betul-betul serius terhadap apa yang sedang kita mohonkan? Kalau kita yakin, saya yakin Allah akan mengabulkan terhadap keinginan kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku pasti akan mengabulkan doa kalian. Dan perlu kita garis bawahi bahwa terkabulnya doa seseorang bukan berarti seketika itu Allah langsung mengabulkan apa yang ia inginkan. Namun terkabulnya doa seseorang ada kalanya itu ditunda, tidak langsung memperoleh apa yang ia lakukan, apa yang ia mintakan. Khusyuk dalam berdoa berarti tidak bermain-main dalam berdoa. Seseorang dikatakan khusyuk di dalam doanya adalah mereka benar-benar berdoa dari lubuk hati yang paling dalam. Nih, hati kolbu kita yang paling dalam, betulkah kita betul-betul menginginkan apa yang kita minta? Bukan sekedar ucapan di lisan saja, bukan. Untuk setiap orang yang berdoa kepada Allah, maka hendaklah ia mengetahui maksud dari isi doa tersebut. Terkadang kalau kita bersama-sama berjamaah, kadang kita tidak tahu maksud dari doa tersebut. Amin, amin, amin. Namun demikian, ketika pada situasi tertentu kita betul-betul membutuhkan, kita harus betul-betul yakin dan tahu apa isi doa yang kita maksud, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hanya bermain-main dalam doanya adalah mereka yang hanya berdoa tanpa dibarengi dengan usaha yang dari dirinya sendiri. Apakah mungkin hanya dengan mengandalkan mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seorang dapat mewujudkan harapan untuk memiliki kebahagiaan hidupnya? Apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapat, baik itu yang ada di dunia ataupun yang ada di akhirat kelak, semuanya itu tidak bisa terlepas dari apa yang kita perjuangkan dan kita usahakan untuk memperolehnya. Kalau kita tidak mempunyai usaha apa-apa, ikhtiar apa-apa, kemungkinan untuk terkabulnya keinginan kita itu akan sulit. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, baik yang ada di dunia ataupun yang ada di akhirat kelak, semuanya itu tidak terlepas dari apa yang kita perjuangkan dan kita usahakan untuk memperolehnya. Oleh karena itu, ketika harus konsekuen dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengizinkan rizki yang melimpah, maka sudah barang tentu kita harus membanting tulang untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Jika kita menginginkan ilmu, maka setiap saat kita harus memulainya dengan belajar. Jika kita menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus berusaha untuk mencarinya dengan terus berusaha dan berdoa dengan ilmu. Dan jika kita menginginkan kehidupan yang bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat, maka kita harus berjuang untuk itu. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini sudah jelas. Jadi
ikhtiar kita menentukan terhadap hasil dari keinginan kita. Mungkin ini saja dulu untuk saya sampaikan sebagai kuliah subuh kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.